Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Baiklah teman-teman, kita langsung saja ya. Saya membuat video ini semata-mata untuk mengerjakan mata kuliah dari tugas presentasi dari mata kuliah Manhaj Naqd Al-Hadis. Oke teman-teman, jadi langsung aja ya. Karena materi ini yang mau aku bahas yaitu mengenai metode kritik sanad untuk menentukan validitas riwayat. Nah, jadi sebenarnya ini tuh ada beberapa submateri. Yang pertama itu klasifikasi hadis, perspektif kritik sanad. Kemudian yang kedua ada penetapan peringkat dalam sanad. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai klasifikasi hadis terhadap perspektif kritik sanad. Jadi itu ada hadis sahih, ada definisi dan juga syarat-syaratnya. Kemudian juga ada definisi hadis dhaif beserta macam-macamnya. Oke, langsung saja kita ke sub pertama, yakni klasifikasi hadis perspektif kritik sanad, dimulai dari definisi hadis sahih dan juga syarat. Oke teman-teman, sekarang kita langsung aja bahas definisi dari hadis sahih itu sendiri. Oke, jadi kata as-sahih secara bahasa itu adalah sihat, antonim dari kata as-saqim yang artinya sakit. Jadi hadis sahih di sini adalah huwa mata sora sanaduhu bina fil adil dobeton kamilan an mislihi wa khola an syududi wal ilah. Jadi bisa diartikan hadis yang mutasil bersambung sanadnya diriwayatkan oleh orang yang adil dan dobit atau kuat daya ingatannya, sempurna dari sesamanya dan selamat dari syad atau kejanggalan dan juga ilat atau cacat. Teman-teman, jadi dari definisi hadis sahih tadi yang aku jelasin dapat kita simpulkan bahwasanya hadis sahih itu terdapat 5 kriteria atau 5 syarat untuk hadis sahih, atau bisa dinamakan sesuatu bisa dijadikan sebuah hadis sahih. Jadi yang pertama itu ada persambungan sanad atau ittisalus sanadi. Nah, ittisalus sanadi ini dibagi 2 macam nih. Jadi yang pertama pertemuan secara langsung atau biasa disebut dengan mubasyarah. Jadi dia itu melihat seseorang itu melakukannya, terus kemudian dia juga bertatap muka langsung bahwasanya seorang guru tersebut meriwayatkan sebuah hadis. Nah, hadis ini biasanya ditandai dengan lafaz sami'tu, haddatsani, akhbaroni, ra'aitu fulanan. Kemudian yang kedua ada pertemuan secara tidak langsung. Jadi mereka ini secara hukmi atau mereka itu cuma mendengarnya saja. Terus dia itu juga hidup semasanya kayak gitu. Jadi mereka itu gimana ya? Mendengarnya itu secara langsung kayak gitu. Ini masih bersifat kemungkinan ya teman-teman. Jadi kemungkinan dia itu melihat, kemungkinan dia itu mendengar, karena mereka itu dipercaya bahwasanya hidup pada semasanya syekh yang telah meriwayatkan hadis tersebut. Nah, biasanya hadis kayak gini tuh ditandai dengan qala fulanu an fulani fa'ala fulan. Lanjut ke kriteria yang kedua atau syarat hadis sahih yang kedua. Jadi ini ada keadilan para perawi. Nah, seperti halnya manis taqoma dinuhu wa hasuna khuluquhu wa salima minal fiski wa qawarimal muru'ati. Jadi maksudnya keadilan rawi di sini itu
bahwasanya mereka itu adil atau konsisten dalam beragama, istiqomah dalam beragama, kemudian baik akhlaknya, terus tidak fasik dan tidak melakukan cacat. Teman-teman, kemudian syarat yang ketiga dari hadis sahih adalah para perawi itu bersifat dobit. Nah, dobit itu kan daya ingatan yang kuat. Tapi dobit itu sebenarnya dibagi menjadi dua, yaitu ada dobit fi as-sudur dan juga dobit fi as-sudur. Nah, yang dimaksud dengan dobit fi as-sudur ini adalah orang yang dia itu memiliki kemampuan daya ingatan yang kuat sejak saat ia pertama kali menerima hadis dari gurunya. Bahkan dia itu sampai siap untuk menyampaikan hadisnya dimanapun dan kapanpun saat orang itu perlu, seperti itu. Terus kemudian kalau dobit fi as-sutur, yaitu adalah tulisan hadisnya sejak mendengar itu tidak ada perubahan sekali. Nah, jadi hadisnya itu terpelihara dari kecacatan dan kekurangan. Yang singkatnya, tidak terjadi kesalahan-kesalahan tulis menulis apapun itu, atau sampai diubah atau juga diganti. Karena hal demikian itu akan mengandung atau mengundang keraguan terhadap kedobitan seseorang. Kemudian syarat atau kriteria hadis sahih yang nomor 4 dan juga 5 itu ada syadz atau bisa diartikan dengan kejanggalan, dan juga ilat atau bisa diartikan dengan cacat. Nah, jadi buat kita mengetahui ada syadz, ada ilatnya atau tidak, kita harus melakukan penelitian terhadap hadis tersebut. Kalau seandainya menemukan kesalahan-kesalahan atau ada pengurangan dalam lafaz atau penambahan dalam makna maupun tafsirannya, nah itu bisa saja disebut dengan hadis mauquf atau yang tidak terkabul karena adanya syadz. Dan juga aku juga pengen ngasih tahu nih bahwasanya kita itu nggak usah bingung di mana ya nyari hadis-hadis sahih itu di mana. Biar enaknya kayak gitu, aku kasih kitab-kitab rujukan, kitab sahih yang itu tuh bener-bener bisa bisa meneliti sebenarnya hadis itu sahih apa enggak sih ya. Kita tuh bisa pakai kitab ini sebagai rujukan kayak gitu ya. Jadi yang pertama ada kitab Sahih Al-Bukhari, terus Sahih Muslim, kemudian ada kitab Sahih Ibnu Khuzaimah, dan kemudian ada kitab Sahih Ibnu Asakar, terus kemudian ada kitab Sahih Al-Albani, dan juga ada kitab Sahih Al-Hibban. Nah, yang terakhir ini ada kitab Sahih Mustadrak Oke teman-teman, jadi itu tadi seputar penjelasan singkat mengenai istilah hadis sahih dan juga syarat-syaratnya aja ya. Tapi sebenarnya kalau kita membahas mengenai hadis sahih itu banyak sih. Nanti kita kehujahan hadis sahih itu kayak gimana, macam-macam hadis sahih itu seperti apa, terus tingkatan hadis sahih itu kayak gimana, terus istilah-istilah yang dipakai untuk mengetahui hadis sahih itu seperti apa, itu kita bisa pelajari dari buku ini teman-teman. Jadi aku pakai buku Ulumul Hadis karya dari Dr. Haji Abdul Majid Khon. Ini yang edisi kedua ya. Jadi ini tuh buku Ulumul Hadis ini cocok banget buat kalian yang pertama kali mempelajari tentang ilmu hadis. Nah, ini juga cocok banget buat kalian yang mengambil prodi jurusan ilmu hadis. Nah, menurutku buku ini tuh lengkap banget ya. Buat ini tuh cocok banget buat pemula seperti itu. Oke, langsung saja kita langsung ke sub yang kedua, yakni tentang klasifikasi hadis dari kritik sanad melalui definisi hadis dhaif dan juga macam-macamnya. Baiklah, langsung saja saya persilahkan kepada rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Anabila Afifah mengenai hadis dhaif. Dari pengertiannya, hadis dhaif ialah hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan.
Adapun macam-macam hadis doif, yang pertama yaitu hadis doif karena sanad terputus, yang kedua yaitu hadis doif karena periwayatannya tidak adil, dan yang ketiga hadis doif karena periwayatnya tidak dobit. Memasuki macam-macam hadis doif, yang pertama yaitu hadis doif karena sanad terputus, dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu hadis mu'allaq, artinya setiap hadis yang tidak disebutkan rangkaian sanadnya dari awal sanad, baik satu orang rawi yang tidak disebutkan, 2 rawi maupun lebih. Yang kedua yaitu hadis munqati, yang artinya hadis yang rangkaian sanadnya terputus dimanapun terputusnya. Yang ketiga yaitu hadis mu'dal, artinya hadis yang dalam rangkaian sanadnya terdapat 2 perawi yang dihilangkan secara berturut-turut. Yang keempat hadis mursal, yaitu hadis yang dihilangkan perawi setelah tabi'in atau sahabat dan akhir sanadnya. Yang kelima hadis mauquf dan hadis maqtu. Yang keenam hadis mu'an'an dan hadis mu'annan. Kemudian macam-macam hadis doif, yang kedua yaitu hadis doif karena periwayatannya tidak adil. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu hadis maudhu, artinya hadis yang dusta yang dibuat-buat dan dinisbatkan kepada Rasulullah. Yang kedua yaitu hadis matruk, artinya hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang tertuduh sebagai pendusta. Dan yang ketiga yaitu hadis munkar, artinya hadis yang dalam sanadnya terdapat periwayatan yang mengalami kekeliruan yang parah, banyak mengalami kesalahan dan pernah berbuat fasik. Kemudian macam-macam hadis doif, yang terakhir hadis doif karena periwayatnya tidak dobit. Itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu hadis mudallas, artinya hadis yang diriwayatkan dengan cara yang diperkirakan bahwa hadis itu tidak cacat. Kemudian yang terakhir hadis mudroj, artinya hadis yang bentuk sanadnya diubah, ke dalam matanya yang dimasukkan sesuatu kata atau kalimat yang sebetulnya bukan bagian dari hadis tersebut tanpa ada ikatan pemisah. Demikian penjelasan dari kami mengenai klasifikasi hadis perspektif kritik sanad. Mohon maaf jika terdapat kesalahan karena kami juga masih dalam tahap pembelajaran. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.